Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza utawi iku ana fasal suwiji. Ai hadza utawi iki iku ana fasal suwiji. Fil haidi dalam nerangake haid. Fil haidi dalam nerangake haid. Wan nifasi lan nifas. Wal istihadati lan istihadah. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji. Apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Damul haidi rupane getih haid. Wan nifasi lan nifas. Wal istihadati lan istihadah. Fal haidu mongko utawi haid. Fal haidu mongko utawi haid. Huwa ya haid iku adamu getih al khariju kang metu fi sinil haidi ing dalem umur mungkin haid. Fi sinil haidi ing dalem umur mungkin haid, kongang haid. Wa huwa utawi sinul haidi. Wa huwa utawi sinul haidi iku tis'u sinina. Songo pira-pira taun, 9 taun. Faksara haleluhi akeh. Metune saka endi min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Ala sabili sihati ngatasé dalan sehat. Ala sabili sihati ngatasé dalan sehat. Ai lali ilatin ora krana penyakit. Ai lali ilatin ora krana penyakit. Bal lijibilati balik krana kewatekan. Balil jibilati balik krana kewatekan. Oleh metu min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglahirake. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglahirake. Wa qauluhu taidai musannaf walau nuhu aswad ila akhirih. Walau nuhu utawi warnane damul haid. Walau nuhu utawi warnane damul haid iku aswadu ireng. Kuwi jim apa ha? Muhtadamun nggih, jim apa ha? Ha. Mutadamun kang banget panas. Kang banget panase ladzaun tur kang klarakake. Bener ngono enggak? Ngono Kang. Utai kaluhi kulaisa. Iku laisa ora ana apa kaluhu, ora ana iku fi aktsari nusakhil matning dalem akeh-akehe naskah matan. Wa fi sihahi lan iku ing dalam kitab As-Sihah karangane Imam Al-Jauhari.
kamus bahasa Arab. Ihtadama adamu tawi ucapan ihtadama adamu ai istadat tegese banget apa humratuhu abange dam abange dam hatta aswada sehingga ireng apa dam saking abange dadi ireng. Makanya wong Jawa abang ireng. Kerian saking abange kan abang ireng. Waladaat lan gosongake hu ing perkara utawa ya ning perkara apa anaru geni hatta ahrokat sehingga ngobong apa nar hu ing perkara Wanifasu ta nifas wadamu yaiku getih al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi nglahirake sakwuse nglahirake fal khariju mongko utahe perkara kang metu ma'al waladi ing dalam sertane anak aqablahu tawa sadurunge anak iku la yusama ora den arani apa al kharij iku la yusama ora den arani apa al kharij ora den arani nifasan ing arang nifas wa ziyadatul ya'i utawi tambahane ya fi akibah ing dalam lafat akibah berarti akibun utawi tambahane ya iku lugat qalilatun kang gedhe wal aksaru utawi kang luwih akeh iku hadfuha iku mbuang ya wal istihadah tu utawi istihadah aidamuha tegese getah istihadah huwa ya getah istihadah iku adamu getih al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem liyane dinane haid fi ghairi ayyamil haidi ing dalem liyane pira-pira dinane haid wan nifasi lan nifas mentene mau la ala sabili sihati ora ngatasé dalan sihat wa aqalul haidi utawi luweh kidik-kidike haid zamanan apane zamane iku yaumun sedina walailatun sewengi ai miqdaru dalika tegese kadare mengkono-mengkono yaumun walailatun wa huwa utawi yaumun walailatun iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane saatan jame alal itisoli ing atase sambung al mu'tadi kang biasa fil haidi ing dalam haid wa aksaruhu ta luwih akeh haid iku 15 iku 15 apane yauman dinane bilayaliha sertane wengine 15 yauman fa ing zada mongko lamun tambah apa dam alaiha ing atase 15
ya fahuwa mongko tawi zaid iku istihadatun istihadah. Fahuwa mongko tawi zaid iku istihadatun istihadah. Wa ghalibuhu tawi kaprah-kaprahe haid damul haid iku situn 6 ausab unta 7. Wal mutamadu tawi kang den gawe tetanggenan. Wal mutamadu tawi kang den gawe tetanggengan. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono. Ya mau aqalluhu wa aksaruhu wa aglabuhu iku al istiqra'u riset. Iku al istiqra'u riset. Penelitian kan riset. Wa qal nifasi. Riset. Ben gaul barang lho manane. Wa qal nifasi utawi iku watoke ditutupi lho mbak bahaya. Iya meskipun gak corona kan imbal bahaya. Ditutupi. Dicek suhu badannya dicek. Wa qalu nifasi. Wa qalu nifasi utawi gede-gede nifas ikulah dzatun. Apa sediluk waktu sing sediluk apa sedetik jane gak ngono gak tepat itu satuan waktu itu gak ada yang satuannya seperti itu. Lahdo itu satuan waktu, nah mungkin bisa detik. Jadi ya mau tadi kan ceritanya kan waktu kabeh to lah kok iso dadi sakonoan kuwi piye? Janggal kan? Nah, ya wis. Berarti padha. Wa uridalan den karepake pihak lawan lahdzah lho iki. Apa zamanun lho? Lahdzah iku zaman. Apa zamanun zaman yasirun kang sithik. Ora kok mentune barang itu tuh. Apa zamanun zaman yasirun kang sithik. Mubtida unifasi utawi kawitane nifas iku mining fisolil waladi awet metune anak. Wa aksaruhu tawi luweh akeh-akehe nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Wa ghalibuhu tawi kaprah-kaprah nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wal mu'tamadu tawi kang den gawe tetanggenan yang menjadi acuan. Murad ini yang menjadi acuan dalam hal tersebut itu adalah riset. Wal mutamadu utawi kang den gawe acuan. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono aqallu nifas wa aksaruhu wa ghalibuhu iku al istiqra'u riset. Aidon kelawan meneh. Wa qalu tuhri. Sado santai. Wa qala tuhri utawi luweh gedhe-gedheke suci. El fasili tegese kang misah bainal haidotaini dalam antarane haid loro. Iku khamsata asyara 15 apane yaman dinane. Wa tarazalan jabake sapa al musannif musannif. Wa tarazalan jabake sapa al musannif musannif fi qalihi kelawan dawuh musannif bainal haidotaini dalam antarane haid loro jabake anil fasili saking perkara kang misah utawa getih kang misah anil fasili saking getih kang misah baina haidin dalam antarane haid wa nifasin lan nifas wa idza qulna lan dalam nalikane ngucap sapa kita bil asahi miturut kala asah anal hamilah saat temene wong kang hamil iku tahidu bisa haid sapa hamil ya fa'inahu mongko saat temene fa'inahu mongko saat temene fasil iku ya juzu ana apa yakun arep yen toh ana iku ya juzu wenang apa yakun arep yen toh ana apa fasil
iku duna khamsata asyara kurang sangka 15 kurang sangka 15 yaman apane dinane. Wala hadda lan ora ana batasan iku kahe tuhar. Faqat tamkusu mongko terkadang meneng sapa almar'atu wong wadon dahroha ing dalem mongsone mar'ah bila haidin kelawan haid. Amma ghalibu tuhri anapun utawi kaprahe suci fatuk tabaru mongko dan wilang-wilang. Fatuk tabaru mongko dan wilang-wilang apa ghalib bi ghalibil haidi kelawan kaprahe haid. Fa ingkana mengalamun ana apal haidu haid ana iku sitan 6 ya fatuhru mongko utahe sucine iku arbaun papat wa isruna lan 20 apane yaman dinane. Au kana utawa ana apal haidu haid ana iku sab'an 7 ya fatuhru mongko utawi sucine iku salah satun 3 wa isruna lan 20 likur apane yaman dinane. Wa aqallu zamanin utawi luwih gedhe-gedhe zaman tahidu kang bisa haid fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon wa fi ba'dina nusakhi lan iku ing dalem sebagian ngasah al jariyatu utawi naksah jariyah berarti tahidu fihi al jariyah. Al jariyah itu artinya perempuan muda. Perempuan muda. Utawi kalau zamanin tahidu iku tisun songo iku tisusinina 9 tahun. Komariatan kang bangsa Komariah Hijriyah, tanggalan Hijriyah. Faloroat mongko lamun ningali sapa mar'ah hu ing dam qabla tamamitis ing dalam sadurunge semprone 9 tahun bizamanin kelawan zaman yadiku kang rupek apa zaman an haidin saking haid wa tuhrin lan suci ya fahuwa mongko utawi dam iku haidun haid wa ila lamun ora rupek berarti muat lebih dari 16 hari ya maka fala mongko ora haid. Wa qalul hamli utawi luwih gedhe-gedhe hamil zamanen apane zamane iku sitatu asyhurin 6 bulan walah dotani lan 2 detik ya 2 detik 2 detik wae wis sampean maknane kleru iku yo karepmu wis kitab sampean. Wa aksaruhu tailu hakake hamil zamanan apane zamane iku arba'u sinina 4 tahun wa ghalibuhu tai kaprah-kaprahe hamil iku tis'atu asyurin 9 bulan. Wal mutamadu tawi kang den gawe tetanggenan bidzalika ing dalem mengkono-mengkono akal aksar lan aglab iku al wujudu realitanya. Bab mengenai haid. Ini sing ngajar haid sapa? Mbak-mbak sapa sing ngajar haid? Mbak Daya. Oh, ya. Enggak ngono. Iki masalahnya kok bener ora dicek ya. Soalnya kula niki enggak terlalu berpengalaman masalah gini. Jadi nek pas belajar ini ngayal-ngayale ra penak. Haid itu darah yang keluar dari perempuan itu ada 3, ada haid, nifas dan istihadah. Biasa. Karo haid itu definisinya adalah darah yang keluar pada
pada umur haid, yakni 9 tahun. Dari farji perempuan dalam keadaan sehat, artinya memang itu justru yang sehat yang haid, bukan yang tidak haid. Yang tidak haid itu justru nggak sehat. Bukan karena wiladah, bukan karena melahirkan. Ini. Di sini yang menjadi acuan itu adalah 9 tahun hijriyah. Dalam hukum-hukum syar'i itu nanti tahun itu yang dihitung adalah hijriyah. Jadi kalau 9 tahun hijriyah itu berapa tahun Masehi? Berapa tahun Masehi? Enggak tahu. Kita kan biasanya nyatet hari kelahiran, hari ulang tahun, sini kan masa ini yang dirayakan masa ini. Padahal yang terkait dengan hukum itu adalah yang hijriyahnya. Sampean sempat kepo gak kelahiran ini sampean hijriyahnya? Ya itu dihafal nih. Biar nanti ya anak-anak opo-opo lah. Jadi 9 tahun hijriyah itu kalau dikonversi ke Masehi itu adalah 8 tahun 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit. Tak catat soalnya. Iya tak catat. Ya nak belajar dicatat itu. 9 tahun hijriyah itu adalah 8 tahun. Ini Masehi ya konversinya ya. 8 tahun Masehi, 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit. Detiknya nggak tahu. Apa? 8 tahun 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit. Detiknya nggak tahu. Itu nopo ketika dikonversi ke Masehi. Ya, berarti untuk sinul haid itu hitungannya tidak 9 tahun pas, tapi nanti dikurangi masa haid plus masa suci. Jadi kurangi 16. Berarti tadi 23 hari dikurangi 16 menjadi 8 tahun 8 bulan 7 hari 19 jam 12 menit. Nah, itu berarti imkanul haid itu. Kalau yang saya catatkan yang di atas itu yang konversi ke 9 tahun pas. Terus kalau yang di bawah tadi yang 7 hari diganti 7 hari itu imkanul hamli, karena imkanul haid, mungkinnya haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari. Itu untuk menyisakan masa suci plus masa haid. Itu. Iki nak duwe anak dieling-eling, terutama sing wedok. Karena haid ini termasuk salah satu tanda balik. Jadi sebalik engko ya kudu wajib nutup aurat, wajib sholat, seterusnya. Kalau cewek itu kan cuma haid, terus ada mimpi basah, terus dengan tahun, kan gitu ya. Sempurnanya tahun berarti 15 tahun. Misal 15 tahun kok belum haid, itu nanti yaitu baliknya dengan tahun. Kalau 15 tahun, nah ini 15 tahun hijriyah, ini tetap juga hijriyah, itu 14 tahun 6 bulan 19 hari 9 jam. 14 tahun 6 bulan 19 hari 9 jam. Tuh.
Jadi kalau semisal dalam masa umur demikian 15 tahun atau 14 tahun Masehinya itu kok belum haid, berarti nanti baliknya bil umri. Baliknya bil umri. Ini penting soalnya nanti kalau sudah balik terkait dengan kewajiban-kewajiban tutup aurat, sholat dan seterusnya. Terus haid ini keluarnya ala sabilisihah, artinya ini normal. Kalau zaman dahulu pra-Islam itu orang haid itu diperlakukan seperti orang yang najis. Seperti orang yang najis. Jadi diceritakan di situ kalau perempuan haid itu dia dijauhi, nggak oleh turu bareng, nggak oleh mangan bareng, nggak oleh awor. Ya, itu dulu seperti itu. Jadi seakan-akan najis lah. Padahal kan enggak. Maksudnya padahal enggak. Ini kan ya wajar. Bisa hamil ini kalau dia haid. Kalau enggak haid nanti ya enggak bisa hamil kan. Bukti dia itu sehat. Tapi ketika Islam datang ini yang memperlakukan demikian itu orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Arab waktu itu sikapnya seperti itu terhadap orang yang haid. Kalau orang Nasrani itu digasak. Itu tetap digasak loh. Paham ya? Ya wes. Penak ini ngaji karo sing gede-gede penak. Jadi enggak usah soreh, paham. Susah nak karo sing cilik. Kalau Islam itu tetap, artinya ya tetap awar bareng nggak apa-apa. Yang penting yang nggak boleh itu ma bainar surah warukbah, istimta di area situ. Di luar itu boleh. Astagfirullah. Terus mengenai warnanya, warna darah haid itu kebanyakan ulama itu darahnya itu kuat. Jadi nanti darah itu punya banyak warna, ada 5, hitam, bukan putih ya, hitam, merah, kelabu, kuning, terus apa? Butek. Hijau nggak ada, soalnya kalau hijau nanti meletus. Jadi hitam, merah, kelabu, kuning, sama keruh. Itu warnanya, ada 5. Terus kalau sifatnya itu nanti ada kalanya kental, berbau, bacin bahasane. Terus kental berbau berarti 2 sifat lengkap ini, atau tidak kental juga tidak berbau. Itu nanti kalau dikombinasi menjadi 24 macam. Itu terkait warnanya ya. Nah, mengenai warna yang berbeda-beda itu nanti ketika masih dalam masa haid itu enggak berpengaruh. Jadi semisal dalam masa haid 15 hari itu warnanya berubah-ubah, merah kuning, enggak, merah kuning kelabu, tapi masih dalam masa haid itu tetap dikatakan haid. Tapi kalau nanti keluar dari masa haid itu nanti ada istihadah. Lah yang sulit ini ketika istihadah. Istihadah itu nanti sifatnya ada 7. Sinaune ngeluh. Ya. Yang kula ya rasakan seperti itu. Istihadah itu sulit. Sulit. Makanya ulama itu mengatakan di Yaqutun Nafis itu repot. Mazhab Syafi'iyah mengenai istihadah itu repot. Nah, sudah ngakui. Sing lanang gak paham. Itu mengenai warna. Warna normalnya itu kuat. Jadi warnanya hitam dan juga panas. Keluarnya itu panas. Makanya orang yang haid itu biasanya gampang emosi. Iya. Ya kan benar. Jadi kalau perempuan itu dalam keadaan biasa sudah selalu benar, maka dalam keadaan haid maka lebih benar.
Ya harus benar. Karena apa? Itu memengaruhi hormonnya. Hormon di dalam tubuhnya itu terpengaruh. Karena itu panas, bikin emosi. Ya. Ada perbedaan ulama mengenai hal ini. Ketika nanti darahnya itu lemah, apakah termasuk haid atau tidak? Ini ada perkhilafan. Tapi kalau menurut yang kuat itu haid. Tapi ada yang mengatakan kalau darahnya lemah, lemah itu berarti warnanya keruh. Itu ada yang mengatakan itu bukan haid. Itu masalah haid. Terus wiladah, ini nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Setelah kelahiran. Kalau sebelum itu bisa jadi nanti haid, bisa jadi, atau namanya tolkun, lorone darah ketika melahirkan itu. Tolkun, istilahnya tolkun, bukan tolak, tolkun, lorong kelahiran. Pokoknya itu nifas lah. Dia berarti kalau bukan nifas ya tetap ada kewajiban-kewajiban, semisal prosesnya lama ya tetap wajib. Terus istihadah. Kalau istihadah ini darah yang keluar selain masa haid, di luar masa haid dan di luar masa nifas, dan ini karena penyakit. Biasanya itu punya masalah di rahimnya. Perempuan yang istihadah itu punya masalah di rahimnya. Katanya seperti itu. Nggih. Itu ada masalah dengan rahim ya, silakan nanti diperiksakan ke dokter yang berpengalaman. Terus akalul haid. Akalul haid itu adalah kalau Syafi'iyah sehari satu malam. Sehari satu malam 24 jam. Sehari satu malam ini bukan kok gabung terus ya. Jadi langsung metu terus kan. Tapi nanti bisa. Pokoknya kalau nanti lengkap 24 jam. Jadi semisal hari pertama 2 jam. Terus kedua 2 jam sampai 2 kali berapa? Sampai 24 jam itu. 12 hari keluar terus. Nah, berarti itu haid. Tapi kalau dalam 15 hari keluar tapi tidak sampai akumulasi 24 jam, itu berarti istihadah. Istihadah itu yang sulit itu istihadah. Kalau haid mudah lah. Piye nerangkene iki piye? Jadi ketika perempuan itu mengeluarkan haid untuk pertama kali, ini mubtadi'ah, mutahayyirah. Ya. Itu ketika dalam masa keluarnya darah, dia itu dilarang apapun yang dilarang bagi orang haid. Berarti dilarang sholat, dilarang puasa, baca Quran dan seterusnya. Tapi ketika nanti sudah berhenti, maka nanti dia mencuci dibasuh farjinya, terus wudu, sholat, tetap sholat. Terus kalau dalam masa 15 hari di total kok sampai ada 24 jam, berarti itu haid. Kalau kurang berarti itu istihadah. Itu kalau yang pertama. Iya, seperti itu ya. Aku deg-degan lagi. Takut salah masalahnya. Terus ketika nanti sudah memasuki bulan kedua, itu nanti ada perkhilafan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Kalau menurut Imam Nawawi prosesnya masih sama, yakni dengan ketika keluar darah enggak diperbolehkan apapun, terus ketika berhenti dia tetap sholat sampai selesai lah. Nanti diakumulasi berapa 24 jam itu. Tapi kalau Imam Rafi'i ini ketika sudah pernah, berarti nanti tinggal adatnya. Kalau biasanya 7 hari, berarti semisal keluar darah 3 hari, nanti ditunggu dulu, ya kan? Ditunggu dulu
sesuai dengan jadwalnya. Jadi nggak sholat dulu. Kalau kok ternyata keluar, berarti yang ditinggalkan dalam masa ada kan 1 hari kan ada yang nggak sholat ya, masa menunggu itu kan, itu nanti dia nggak qadha. Tapi kok semisal setelah ditunggu kok darahnya nggak keluar dari masa biasanya, maka nanti dia qadha. Alhamdulillah, bener ya. Sing lanang paham ora iki? Ora paham. Sisuk hat ya. Ora paham. Itu wis ngono wae ngono terus. Gampang sing kuwi. Sing angel ku nak wis kecampur karo istihadah. Jadi terus istihadah haid itu terbanyaknya adalah 15 hari. Berarti dalam 15 hari kok masih keluar, itu berarti haid. Tapi kok lebih dari 15 hari itu istihadah. Tapi ngitungnya bukan 15 itu haid, yang sehari itu istihadah, bukan. Itu nanti ada teorinya sendiri. Dalam teori istihadah yang ada 7 pembagian itu. Kina diterangne suwe. Jangan takut salah. Silakan nanti belajar ke yang pakarnya Mbak Dayah. Tapi biasanya normal. Tapi kalau yang istihadah, silakan nanti juga tetap anjurkan perempuan tetap punya buku pegangan lah. Ada kan buku-buku haid itu harus punya untuk menjagani. Kadang pas gak sesuai dengan kebiasaan. Gak apa-apa buku terjemah, gak apa-apa. Sing lanang yo ngono. Meskipun gak haid yo diusahakan paham lah. Terus wajarnya itu adalah 6 hari atau 7 hari itu idealnya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanafiyah itu beda lagi. Kalau Hanafiyah itu minimal 3 hari, maksimal 10 hari. Kalau Malikiyah itu sesuai dengan adatnya. Ini beda-beda, soalnya ini nggak ada teksnya sebenarnya. Memang teks mengenai haid itu batasnya nggak ada. Yang ada itu memang larangan-larangannya dan kewajiban-kewajibannya yang ada. Mengenai yang ini itu nanti istiqra'nya sendiri-sendiri ulama, makanya beda-beda. Terus nifas, sing lanang rada gambar ya. Wis sing haid ya mau. Paham ora? Enggak paham. Ya sisuk haid wae jajalah. Terus untuk nifas minimal itu sedetik. Dan itu dimulai ketika anaknya lahir, paling banyak itu 60 hari dan rata-rata itu 40 hari. Terus masa suci antara 2 haid itu adalah antara suci antara 2 haid itu adalah 15 hari. Jadi semisal 7 hari itu keluar tanggal 1 sampai tanggal 7 itu keluar 7 hari tanggal 7. Terus tanggal 15 itu keluar darah lagi. Ini karena antara ini yang keluar yang kedua ini darah haid atau enggak. Nah itu dilihat 15 ke 7 itu berapa hari? 7 hari ya. Nah 8 hari. Berarti kan antara 2 haid minimal kan 15 hari. Berarti itu darah istihadah. Kalau nanti keluarnya berarti tanggal 23, nah itu baru dia itu haid. Ono Kang. Pun segampangan yang ngono lah. Terus untuk masa lamanya tuhur, masa lamanya suci, ya nggak ada batasan sampai ya rara batasannya ora haid. Terus biasanya orang haid itu ya rata-rata sampai 62, katanya sampai 62 itu baru menopause.
Terus iktibar. Sudah lah, ini sudah semua. Berarti kalau menghitungnya, berarti kalau haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, berarti sucinya 20 hari. Gampang kuwi. Sing ilmu istihadah. Nggih. Ada keterangan di Syarah Yaqutun Nafis. Itu qaulnya Imam Malik lebih enak, tapi nggak usah diamalkan, sampai ngeruwet kok. Ini soalnya dari musannifnya itu cerita cuma hakian menceritakan. Jadi kalau Malikiyah itu kalau keluar darah itu haid, kalau enggak itu suci. Enak kalau Malikiyah. Itu. Ya kalau sampai pengen belajar lintas mazhab, bisa belajar Syarah Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis pernah lihat ya kitabnya? Yaqutun Nafis itu syarahnya. Itu asik di sana itu kalau mempelajari juga dikombinasikan dengan keilmuan yang lain. Jadi kadang keilmuan kedokteran, kadang keilmuan fisika itu masuk. Jadi menarik, cara fikih itu berkembang. Bahkan terkadang kitab itu mengkritik ulama-ulama zaman dahulu. Itu yang asiknya di sana. Seperti pernah saya terangkan itu mengenai air. Air itu adalah senyawa yang berisi hidrogen dan oksigen. Itu keterangan dari kitab itu. Kan tafsir yang revolusioner lah. Mengenai definisi-definisi asik. Kalau bisa punya lah. Mudah, macamnya mudah. Paling 160 ribuan lah harganya. Murah, 1 jilid tok. Malah promosi kitab. Ya nek iso tuku to. Shopee. Ya gratis ongkir, enak. Wa aqallu zamanin, ini sudah tadi minimal usia 9 tahun kurang dari 16 hari. Terus masa hamil minimal adalah 6 bulan, maksimal 4 tahun. Ini ada kasus 4 tahun itu Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Kalau sekarang itu nggak mungkin, luwih sithik wis diseneni dokter. Ya, Imam Syafi'i itu 4 tahun di kandungan ibunya. Imam Malik itu 3 tahun. Lama. Kalau sekarang mungkin sudah disuruh operasi sesar. Wayahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Wa fi ba'di nusakhilan ikun dalam sebagian naskah wayahrumu alal haidi utawi dawuh wayahrumu alal haidi. Wayahrumu bil haidi. Apa samaniyatu asya'a walu pira-pira swiji-wiji. Apa samaniyatu asya'a walu pira-pira swiji-wiji. Ahadua utawi salah sijine samaniyatu asya'. Ahaduha utawi salah sini sama niatu asya iku as-sholatu sholat fardon iku rupa sholat fardu au naflan utawa sholat sunnah. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono as-sholat sajdatu tilawatin utawi sujud tilawah. Sajdatu tilawati utawi sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur karena fi makna sholat. Wasani utawi kang pindho iku asomu poso. Fardhon iku rupa poso fardu au naflan utawa poso sunnah. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Warabiu utawi kang nomor 4 iku masul mushafi. Demek mushaf. Iku masul mushafi demek mushaf. Wahwa utawi mushaf iku ismun aran lil maktubi maring perkara kang den tulis ming kalamillahi saking kalami Allah baina dafataini ing dalam antarane lebaran loro
wa hamala wa hamalalan wa hamluhu lan gawa mushaf illa idza khafat kejaba ing dalem nalikane wedi sapa mar'ah alaihi ngatasé hamlu astagfirullah alaihi ngatasé mushaf idza khafat ing dalem nalikane wedi sapa mar'ah alaihi ngatasé mushaf wal khamisu ta nomor 5 iku dukhulul masjidi mlebu masjid lil haid kedhe kang haid in khafat lamun wedi sapa imro'ah sapa haid talwisahu ing gupai masjid wasadisu ta kang nomor 6 iku tawafu tawaf fardhon iku rupa tawaf fardhu au naflan tawaf sunnah wasabi uta kang nomor 7 iku alwat uwati wa yusanu lan den sunahake liman kedhe wong wati akang wati sapa man fi iqbalid dami ing dalem madhepi geteh nantang geteh fi iqbalid dami ing dalem madhepi geteh apa tasoduku gawe sedekah bidinarin kelawan sak dinar waliman lan den sunahake kedhe wong watia kang wati sapa man fi idbarihi ing dalem mungkuri dam berarti lewat jalan belakang apa atas soduku gawe sedekah binis dinarin kelawan separuh dinar wasaminu taika nomor 8 iku al-istimta'u biasanya dimanani ngalap suka-suka seneng-seneng bercumbu paham kan bena surate ing dalam antara bima kelawan perkara bena surate ing dalam antarane wedel warubati lan dengkul minal mar'ati saking wong wadon fala yahrumu mungkara haram wa istimta'u bercumbu bihima kelawan surah lan rukbah wala bima lan ora kelawan perkara fauqahuma kang tetep ing dalam sadhuwure surah lan rukbah alal mukhtari miturut kaul kang den pilih fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah muhadzab kitab majmu'. Bon. Terus membahas mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Itu ada 8. Yang pertama adalah sholat atau yang semakna dengan sholat, yaitu sujud tilawah ataupun sujud syukur. Ini enggak boleh. Entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, apalagi enggak boleh. Malah kalau sholat itu malah dosa besar, malah berdosa. Nah besar atau kecil, kayaknya dosa besar kayaknya. Yang berdosa karena apa ya? Talabus bil ibadah al-fasidah. Sudah dilarang nggak boleh tetap dilaksanakan, itu nggak boleh, dosa. Wis ra salat wae wong, salat dikongkon gak angel kok. Terus yang nggak boleh itu adalah berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Di semisal nanti siang kok ternyata haid, ya batal. Wis garek maghrib ngono to, batal. Qadha. Kalau sholat itu enggak ada qadha. Enggak ada qadhanya karena apa? Ya itu sering lah. Sholat kon qadha ya repot wong itu kan. Kalau puasa ya ada qadhanya karena cuma 30 hari, masih ada banyak waktu. Kalau sholat suruh qadha repot. Terus baca Quran ini nggak boleh bagi orang yang haid. Tapi diharamkannya ini ketika ada qasdu Quran, ada tujuan baca Quran. Tapi kalau tujuannya untuk zikir atau untuk menjaga hafalan itu boleh. Ya, perempuan yang hafalan itu meskipun haid boleh deres. Sebagian ada yang caranya itu deleming, nggak nyuwara. Ada yang itu karena qiraah kan moco. Ada yang kon gremeng, ada yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Sebagian ulama ada yang mengatakan baca boleh tapi diniati zikir, tidak tujuan baca Quran. Berarti ngelalar wae, ojo hafalan. Biasanya kalau di pondok Quran itu kalau perempuan haid boleh ngelalar tapi nggak boleh nambah lalar karena untuk menjaga hafalan penting soalnya.
atau untuk pengajar Quran nyemak, waya haid nyemak ya tetap boleh karena ini hajat lah. Ya itu. Biasanya kan perempuan gawe alasan. Ini boleh, tetap boleh. Tapi diniati selain Quran, entah itu dzikir atau apa. Kita menjaga hafalan. Yang keempat, tidak boleh menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini enggak boleh. Dan yang semakna dengan mushaf itu adalah terjemah Al-Qur'an. Terjemah Al-Qur'an itu semakna dengan mushaf. Dia tidak sama dengan tafsir. Kalau di kitab-kitab itu, kalau Qur'annya bersama dengan tafsir itu boleh dibawa karena apa? Tafsir itu selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an, tapi kalau terjemah itu masih dikatakan mushaf. Jadi kalau ikut ini ya Quran terjemah nggak boleh dibawa kalau orang yang haid. Tapi tenang we. Tapi gini, ada pendapat. Jadi kalau dalam Syafi'iyah itu anak kecil itu kan mestinya dia nggak punya wudu kan biasanya. Itu kan boleh bawa mushaf itu anak kecil itu boleh. Sehingga sebagian ulama itu mengkiaskan. Alasannya boleh itu mengapa? Karena lil hajat. Ben dekne niku gelem belajar. Soalnya cah cilik nek kon ngrekso apa? Kon belajar yo angel apa oleh kon wudu dhisik. Kan ngono. Akane hajat itu boleh. Sebagian ulama mengkiaskan kehajatan ini bagi perempuan ketika nanti untuk semisal ya seperti menjaga hafalan itu termasuk hajat, terus ada ujian, semisal ada ujian itu kan nanti nggak boleh gimana, itu nanti ada ulama yang demikian, tapi sesuai dengan kebutuhan karena ini kan darurat kan, darurat tuqadaru biqadriha, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah ya wes, gak usah dicekal-cekal gak usah kayak dulanan-dulanan apa gimana, sesuai dengan kebutuhan. Itu ada ulama yang mengatakan boleh. Terus hamlu, kalau hamlu ini ya lebih kuat ketimbang masu, lebih membawa, juga nggak boleh kecuali nanti memang ada kekhawatiran, semisal tenggelam, rusak atau dan seterusnya lah. Terus yang kelima, masuk masjid. Masuk masjid bagi orang yang haid itu nggak boleh ketika ada kekhawatiran talwis. Kalau sekarang udah nggak. Sekarang mesti kan pakai pembalut, dia aman. Jadi kalau nggak khaufut talwis itu nggak masalah. Tapi makruh. Makruh, sebagian ulama mengatakan makruh. Masuk masjid itu makruh. Ini masuk Terus yang keenam ini adalah tawaf, karena tawaf itu semakna dengan sholat, nggak boleh. Terus yang keenam adalah wati, wati ya jima itulah, itu nggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Kalau wati pas haid itu dosa besar. Sebagian ulama mengatakan kalau sampai terjadi itu nanti disunahkan untuk bersedekah 1 dinar, entah konversi berapa itu emas itu. Kalau lewat jalan depan, kalau lewat jalan belakang itu setengah dinar. Sebagian ulama kalau di kitab-kitab lawas itu diterangkan kalau barang siapa yang haid terus wati itu nanti anaknya matanya juling, matanya juling. Itu kalau di kitab-kitab biasanya gitu. Tapi kalau di kitab kontemporer dibantah bahwa secara medis itu nggak mungkin, orang haid itu nggak mungkin bisa hamil. Katanya gitu. Kalau di kitab-kitab lawas itu kalau orang haid diwati anaknya nanti juling. Tapi secara kedokteran itu nggak mungkin ada orang haid bibitnya jadi, itu nggak mungkin, nggak bisa. Terus dilarang yang ke-8 adalah istimta, bercumbu
pada area dengkul dan lutut. Lutut dan napa? Pedel. Apa bahasa Indonesia nih? Pusar, area situlah. Kayak garisan, kayak polisi. Nggak boleh lewat. Selain itu boleh. Serapopo lah, lumayan. Falayah romu, kalau yang selainnya itu boleh, nggak apa-apa. Terus bagaimana ini kan yang nggak boleh kan laki-laki ke perempuan. Kalau di redaksi ini kan gini, nggak boleh istimta kepada perempuan. Sekarang kalau perempuan yang haid berlaku istimta kepada laki-laki itu bagaimana? Nah, ini di rumah ini loh Mbak. Kalau yang ini tadi sudah paham biasanya nggak boleh diapa-apain. Selain itu, tapi kalau perempuan yang berinisiatif itu bagaimana? Itu kalau menurut pendapat kuat ya sama saja, tetap nggak boleh disamakan. Jadi area laki-laki baina surrah warubah itu juga nggak boleh di anuan. Itu area terlarang juga sampai suci. Jadi selain itu nggak masalah. Summa statradal musannif wallahu alam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.